cowok maksa pacarnya harus hamil 6 anak kembar supaya mereka itu viral dan kaya. Tapi ini akhirnya malah parah banget guys. Jadi kisahnya wanita ini bernama Monique dan dia punya pacar bernama Neil. Nah tiba-tiba Neil itu lagi nonton TV dan dia lihat kalau misalkan ada orang terkenal banget karena punya 4 anak kembar. Terus Neil jadi berpikir kita harus punya 6 anak kembar supaya kita tuh bisa terkenal dan kaya. Di situ Monique gak setuju banget karena punya anak bukan untuk kaya. Nah di situ Monique udah mulai ragu, dia nggak mau anaknya tumbuh dengan banyak kamera. Apalagi untuk proses mendapatkan 6 anak kembar itu membutuhkan uang yang banyak dan juga beresiko berat. Tapi lama-kelamaan dia itu jadi bingung banget apa yang harus dia lakukan. Akhirnya setelah Neil terus-terusan membujuk dia itu akhirnya menerima tawaran Neil dan mau mempunyai 6 anak apapun resikonya. Tapi dokter itu nggak mengizinkan hal itu karena itu bahaya banget. Bahkan kalau misalkan dia melakukan proses itu bisa membuat ibunya meninggal. Tapi Neil tetap membujuk dia, seenggaknya kita perlu 5 anak aja. Akhirnya ada dokter yang setuju membantu dia untuk mendapatkan 5 anak kembar. Di situ mereka senang banget karena ada 5 detak jantung di perutnya dia. Tapi lama-kelamaan tubuhnya tuh membesar banget yang membuat dia susah banget bangun dari tempat tidur. Namun akhirnya saat melahirkan dia tuh benar-benar kaget banget karena ternyata dia nggak punya 5 anak melainkan 6 anak. Di situ pacarnya senang banget karena akhirnya cita-cita dia tuh terpenuhi. Dan ternyata pacarnya bisa menjadi ayah yang baik. Namun pihak televisi nggak ada yang mau bikinin mereka acara TV. Akhirnya mereka mencoba untuk bikin YouTube sendiri supaya mereka bisa terkenal karena mempunyai 6 anak kembar. Dan akhirnya ternyata mereka tetap bisa bahagia walaupun mereka belum terkenal. Link video aslinya di Instagram story aku @sharontenet. Anak ini nggak pernah ngomong sama sekali di kelasnya sampai tiba-tiba dia itu makan kertas yang bikin temen-temennya melakukan ini nggak nyangka banget. Jadi kisahnya pria ini bernama Ari, dia itu insecure banget sama badannya. Terus suatu hari dia itu suka banget sama cewek ini yang bernama Jess. Tapi setiap pelajaran olahraga dia itu kayak nggak sanggup berlari. Setiap dia mau main sama teman-temannya dia itu langsung ngos-ngosan. Yang dia suka cuma makan dan mandangin Jess aja dari jauh. Tapi suatu hari dia merasa dia itu harus berubah, dia harus kurus. Terus tiba-tiba dia itu merobek sebuah kertas yang isinya mengungkapkan perasaan dia sama Jess. Dia bilang Jess itu cantik, dia bilang dia suka sama Jess dan dia pingin bersama sama Jess. Untungnya walaupun dia nggak punya teman, dia punya guru olahraga yang sayang banget sama dia. Tapi karena dia udah berusaha olahraga berlebihan dan kurangin makan, dia itu pingsan. Sampai akhirnya benar-benar gak nyangka banget. Akhirnya anak ini pingsan dan dia udah gak kuat lagi karena disuruh olahraga terus dan akhirnya ini parah banget. Setelah dia pingsan, dia itu besok harinya mulai sehat lagi dan dia tiba-tiba ketemu sama Jess. Pas dia akhirnya udah memberanikan diri untuk memanggil Jess, tapi tiba-tiba Jess itu dipanggil sama cowok yang ganteng banget di sekolah. Itu ngebuat dia insecure banget dong. Tapi tiba-tiba ini adalah hari dimana anak murid itu mendapatkan penghargaan dari pelajaran olahraga. Tiba-tiba dia kaget banget karena Ari yang mendapat penghargaan itu. Pas dia disuruh ngomong, temennya udah nunggu nih kalau misalkan dia akan ngomong. Akhirnya Ari mengeluarkan kertas yang isinya tuh surat cinta ke Jess. Tapi saat dia ngeliat Jess, dia mengurungkan niatnya dan langsung memakan kertas tersebut. Seolah-olah dia nggak mau ngomong apa-apa dan dia cuma memakan perasaan dia. Hal itu ngebuat satu kelasnya itu bingung banget sama sikapnya dia. Tapi ternyata satu sekolahnya itu malah menghargai dan tepuk tanganin dia. Karena dia berani mengambil langkah yang gak biasa dan menjadi dirinya sendiri. Bahkan Ari juga jadi seneng banget karena Jess tersenyum ke arah dia. Link video aslinya di Instagram story aku @sharontenet. Cewek ini bener-bener marah banget pas tahu pacar dari ayahnya tuh lebih muda daripada dia. Ini akhirnya parah banget guys. Jadi kisahnya cewek ini bernama Jessica yang udah gak punya ibu. Nah terus tiba-tiba ayahnya bilang kalau misalkan ayahnya tuh punya pacar. Tapi Jessica bener-bener kaget banget pas tahu pacar ayahnya tuh baru berumur 21, sedangkan Jessica tuh berumur 23. Nah karena dia udah serius banget hubungannya, akhirnya Jenny pindah ke rumahnya bareng Jessica. Di situ Jessica enak banget karena Jenny itu tuh manja banget. Bahkan Jenny itu nggak sekolah, cuman manfaatin duit ayahnya doang. Pokoknya kalau misalkan di rumah Jenny itu bersikap seolah-olah itu adalah rumahnya dia. Tapi kalau misalkan ada ayahnya, Jenny tuh langsung berubah baik banget. Tapi selalu minta ini itu dan selalu diturutin. Sampai akhirnya mereka itu ribut kayak gini. Dan karena Jessica udah gak tahan lagi, akhirnya Jessica melakukan sesuatu yang gak nyangka banget. Dia akhirnya kesel banget sama calon ibu tirinya yang lebih kecil daripada dia tapi nyebelin banget. Bahkan dia merasa kalau misalkan rumah itu bukan milik dia lagi tapi udah dikuasai sama Jenny. Akhirnya karena dia udah gak tahan lagi, dia memutuskan sesuatu yang parah banget. Dia memilih untuk pergi meninggalkan ayahnya dan menyewa apartemen aja. Tapi mirisnya ayahnya juga gak nyariin dia sama sekali. Tapi untung dia punya temen yang selalu ada buat dia. Menurut dia tinggal sendiri seperti ini lebih bahagia daripada dia harus tinggal bersama Jenny dan ayahnya. Cewek ini pacaran sama penjahat akhirnya membuat dia harus hamil di penjara. Ini benar-benar kalian harus nonton sih.
Jadi kisahnya di umur 16, cewek ini jatuh cinta sama cowok yang keren banget menurut dia. Ternyata cowoknya itu udah langganan di penjara. Suatu hari cowoknya itu pecahin kaca mobil orang supaya mereka bisa ngambil barang-barang berharga di sana. Tapi tiba-tiba polisi datang ke tempat itu dan cowoknya langsung kabur tinggalin ceweknya. Padahal ceweknya tuh masih ada di dalam mobil tersebut. Akhirnya karena polisi lihatnya ceweknya masuk dalam penjara. Dan akhirnya membuat dia di penjara 1 tahun. Tapi ternyata dia itu juga lagi hamil guys. Jadi dia tuh harus hamil di penjara dan dia harus merawat anak itu. Nah ketika cowoknya datang, cewek itu kesel banget. Karena dia membuat ceweknya ini tersiksa banget dan dia masih bebas aja. Akhirnya karena ceweknya udah gak tahan lagi, ceweknya aduin dia ke polisi supaya dia juga ditangkap. Tapi tiba-tiba cewek kaget banget karena dia harus mengalami hal ini. Tiba-tiba di penjara ceweknya tuh nangis-nangis karena bayinya udah mau keluar dan ini yang terjadi. Dia bukan ditaruh ke rumah sakit, dia malah ditaruh ke sebuah ruang kosong. Bahkan di ruang kosong itu dia tetap diikat. Nah dokternya pas melihat hal itu langsung kaget banget dong kenapa dia diikat. Tapi kalau misalkan menurut pihak kepolisian itu udah prosedur yang harus dilakukan. Akhirnya dengan sangat terpaksa dia melahirkan di penjara dan dibantu oleh dokter tersebut. Nah untungnya beberapa saat kemudian anaknya tuh berhasil lahir. Tapi dia nggak mau membesarkan anaknya di penjara dan kasih ke mamanya karena di penjara tuh bahaya banget kan. Tapi setelah akhirnya dia 1 tahun keluar dari penjara, dia langsung melanjutkan kuliahnya sehingga saat dia lulus dia menjadi asisten dokter. Sejak saat itu dia nggak mau lagi pacaran sama penjahat sekeren apapun dia. Seorang anak yang nyebelin banget marah-marah ke papanya karena dia dibeliin mobil tapi dia nggak suka sama mobilnya karena terlalu murah dan akhirnya sedih banget. Jadi ceritanya dimulai dari saudara ini yang bernama Giselle dan kakaknya bernama Don. Dimana mereka itu hidup bahagia banget di rumah yang mewah banget. Tapi suatu saat ayahnya bangkrut dan mereka harus menjual rumahnya. Bahkan menjual semua mobil mewahnya. Nah tapi kakaknya bernama Don gak terima kalau misalkan mereka jadi miskin. Dan ayahnya benar-benar sedih banget atas semua perkataan Don seolah-olah menyalahkan ayahnya. Suatu saat Don marah banget soalnya dia udah gak punya mobil, dia harus pakai bus umum. Akhirnya dia minta ayahnya untuk membelikan dia mobil. Padahal ayahnya tuh baru mempunyai tempat usaha cuci mobil. Tapi karena ayahnya sayang banget sama Don, akhirnya ayahnya membelikan dia mobil. Tapi dia malah marah-marah kayak gini karena mobilnya terlalu murah dan malu-maluin buat dia. Di situ ayahnya benar-benar sedih banget karena dia udah berusaha. Tapi guys, abis ini mereka benar-benar kaget banget karena ayahnya tiba-tiba datang membelikan mobil yang benar-benar bagus banget. Tapi abis ini kalian gak akan nyangka, seorang anak marah-marah sama ayahnya karena dibeliin mobil yang menurut dia murah dan malu-maluin banget. Tapi akhirnya sedih banget guys. Nah tiba-tiba ayahnya tuh bawain mobil dan mereka terkejut banget. Mobilnya tuh bener-bener mobilnya mahal dan bagus banget. Don bener-bener langsung meluk ayahnya dan bilang dia sayang banget sama ayahnya karena dibeliin mobil. Nah beberapa hari kemudian mereka datang ke tempat usaha cuci mobil ayahnya untuk sekalian cuci mobil. Nah mereka cek ke ruang kerja ayahnya nggak ada dan mereka kaget banget melihat ayahnya yang cuci mobil. Nah mereka langsung tanya dong ke resepsionisnya apa yang ayah lakukan di situ, kok ayah nyuciin mobil kita? Ternyata ayahnya itu telah menjual usahanya kepada orang lain dan dia jadi kerja sebagai pegawai aja. Dan itu semua dia lakukan supaya dia itu bisa beliin mobil untuk anaknya yang tadi. Tapi ayahnya cuma bilang itu semua salah ayah menyebabkan ini semua terjadi sama kalian. Semenjak itu Don udah benar-benar nggak mau pakai mobil itu lagi. Dan bahkan Don itu udah bekerja menjadi tukang cuci piring supaya bisa membantu ayahnya mengurangi beban keluarga. Tapi ayahnya entah kenapa sampai akhir memutuskan untuk tidak mau menjual mobil itu.